Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ainan Mahfudloh, angkatan 197 nomor urut 2. Hari ini saya akan mempresentasikan contoh perilaku implementasi nilai-nilai budaya berakhlak ASN terkait penyusunan instrumen self-assessment layanan mata rumah sakit. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul untuk mendiskusikan terkait penyusunan format instrumen self-assessment layanan prioritas mata. Regulasi yang saya gunakan dalam penyusunan self-assessment ini adalah terkait Kepdirjen, dari Kepdirjen nomor HK 0202 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan mata. Begitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah terkait penyusunan instrumen sesuai dengan Kepdirjen petunjuk teknis penyelenggaraan rumah sakit jejaring pengampuan mata. Jadi di sini saya sudah sedikit menyusun nih, ada 4 strata. Strata pertama paripurna, utama, kemudian madya, dan yang terakhir adalah dasar. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang ingin usul atau menambahkan agar instrumennya lebih bagus. Izin Bu Ainun, mungkin perbedaan level dari paripurna sampai ke dasar dibedakan warnanya agar kita bisa tahu gitu kalau ini, soalnya ini kan mirip-mirip sedikit ya Bu Ainun, jadi dibedakan warnanya biar lebih kelihatan bedanya gitu. Oke, boleh. Masukannya sangat bagus ya Bu Nurlita. Baik, kita akan coba untuk yang paripurna kita sepakati bersama mau menggunakan warna apa? Mungkin merah ya. Merah mungkin yang paling tinggi. Selanjutnya dari form yang kemarin sudah kita susun, kita akan mengisi terkait indikator-indikator yang akan kita nilai. Dan di sini kita sudah berkumpul dari bidang SDMK dan juga SDK akan membahas tentang pengisian indikator penilaian yang akan kita sinkronkan atau kita samakan dengan standar yang dibuat Kemenkes melalui Kepdirjen. Berikut. Oke, jadi yang pertama adalah terkait SDM. Nah, kita lihat di sini SDM yang dibutuhkan adalah dokter dengan kompetensi tambahan di bidang katarak. Oke, sudah ada ya di sini. Kemudian yang kedua adalah dokter dengan kompetensi tambahan di bidang selain katarak atau dokter dengan kompetensi sesuai kebutuhan. Oke, kita masukkan di poin kedua. Di sini sudah jelas kebutuhannya terkait pemenuhan dokter, yaitu ada lagi dokter dengan kompetensi di bidang anestesiologi, di bidang radiologi. Oke, sudah dimasukkan ya. Mungkin dari SDM ada yang ditambahkan. Nah, sebenarnya ini yang bisa menjadi masalah Bu Ainun, karena di layanan mata ini hampir semua RSUD kita itu ditetapkan minimal di dasar. Dan sementara kita masih kekurangan SDM untuk perawat dengan keahlian tambahan di bidang kesehatan mata setingkat perawat mata mahir 2. Ini bisa jadi masalah nanti karena kekurangan SDM, dan nanti juga di layanan di rumah sakit itu mereka akan kebingungan. Jadi sebaiknya kita petakan kompetensi untuk perawat dengan keahlian ini, Bu Ainun. Oke. Saya setuju dengan pendapatnya Bu Nurlita. Memang beberapa rumah sakit untuk perawat mahir 2 ini agak terbatas ya. Kemungkinan juga kalau misalnya kita mengupayakan tenaga tersebut ada, berarti kan kita juga harus kayak misalnya mensekolahkan, memberikan pendidikan juga. Jadi kayaknya agak terbatas untuk SDM. Ya, saya memahami kekhawatiran yang Bu Erna dan juga Bu Nurlita sampaikan, tetapi perlu kita kembalikan bahwa kita adalah bertugas sebagai seorang regulator, di mana bila Kemenkes sudah menetapkan regulasi bahwa perawat dengan keahlian mata mahir 2 ini menjadi sebuah standar, maka kita harus menyampaikan amanat dari Kemenkes. Nah, dan nanti
ini bisa menjadi rencana tindak lanjut kita untuk kedepannya, khususnya terkait SDMK. Apakah mungkin nanti Dinas Kesehatan bisa memfasilitasi untuk pelatihan perawat mata mahir 2. Nah, jadi solusinya nanti akan seperti itu. Tapi baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menentukan sasaran rumah sakit terkait layanan pengampuan mata. Nah, dalam menentukan rumah sakit sasaran, kita perlu memperhatikan yang pertama adalah regulasi, yaitu dari penetapan Kemenkes, dan kemudian yang kedua adalah strata dari rumah sakit terhadap layanan pengampuan mata untuk selanjutnya kita melakukan analisa gap. Baik, untuk yang masuk ke dalam RSUD, sasaran RSUD yang pertama adalah RSUD kelas A, bisa dimasukkan Ibu Nurlita. Ini adalah RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Kemudian ada kelas B di sebelahnya. Kelas B kita masukkan dari RSUD Pasar Minggu. Kemudian ada RSUD Cengkareng. Lalu selanjutnya ada RSUD Pasar Rebo di sebelah sini. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bu Erna dan Bu Nurlita. Demikian untuk pengisian form self assessment pada pagi hari ini. Mungkin nanti kita tetap bisa berkontak melalui grup WhatsApp. Kami dari seksi rujukan sangat terbuka untuk kolaborasi dan kerjasama lintas bidang. Itu saja, mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erna, terima kasih Bu Nurlita. Dadah.